Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2006. Yang saya ambil firman Tuhan bilangan 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang ke-35. Dari Kibor Tawa berangkatlah bangsa itu ke Serah dan mereka tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya cinta dan Tuhan Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua hari ini Senin tanggal 8 Juni 2006 di Injil bilangan 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Ayat pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi bangsa Israel ini bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengeluh, ya, tidak ada makan, tidak ada minum. Padahal Tuhan menuntun mereka, memperhatikan mereka, tapi masih saja mengeluh. Demikian juga kita, karena kita mengeluh, kita sudah dapat kerja, gaji bagus, tinggi, masih mengeluh. Karena kita tidak menyadari bahwa banyak orang lebih susah daripada kita. Ya. Jadi lupa diri, tidak sadar diri bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ya. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Jadi bangkitlah ya murka Tuhan kepada orang Israel, bangsa Israel, ditegur ya lewat Nabi Musa. Ya. Dan tentu Tuhan kasih mereka minum dan makan. Ya. Karena Tuhan pakai Musa. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai kita juga loh, asal kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Yang kedua, bila berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ya, jadi Musa berdoa kepada Tuhan, padamlah api itu. Ya. Jadi bangsa Israel berteriak karena ada api. Ya. Ada penghukuman di sana. Ya saudara, jadi kita juga karena kita dihukum oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita sadar dan bertobat, ya, kembali kepada jalan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bilangan 11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang itu akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi firman Tuhan itu terjadi. Ya, Musa agak khawatir dia. Bangsa yang begitu besar, bagaimana mereka bisa dapat makan dan minum? Apakah kami tangkap ikan-ikan di laut atau hewan-hewan untuk disembelih dan mereka makan? Tentu tidak cukup. Tapi Tuhan berfirman, masakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau melihat apakah firman-Ku terjadi atau kepadamu atau tidak. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan dan tentu jadi. Karena dulu ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 malam. Itu perkataan Tuhan. Ya. Jadi gampang saja kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidup semakin diberkati. Miskin jadi kaya. Yang bodoh jadi pintar. Dan lain sebagainya. Bilangan 11 ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi dihukum lagi Ustaz. Sudah dikasih daging banyak, mereka tidak bersyukur. Ya, mungkin mereka juga tidak berdoa juga. Asal makan saja. Jadi orang-orang ini tidak bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Demikian juga kita. Kalau kita dapat makanan banyak, yang Allah kasih kita dan lain sebagainya, kita lupa bersyukur kepada Tuhan.
ya, akal seenak itu. Dan di situ Tuhan murka ya terhadap bangsa itu dan terhadap kita juga apabila kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibotau, karena di sana dikumpulkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi di Kibotau itu adalah orang-orang yang bernafsu rakus di sana. Ya, tidak tahu berterima kasih. Bangsa Israel, tidak semua, tapi ada sebagian. Ayat 35, dari Kibotau berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Jadi mereka berangkat dari Kibotau, ya, bangsa itu ke Haserot. Jadi mereka berkemah di Haserot. Ditutup oleh tiang api. Ya, jadi kalau malam ada tiang api, ya, supaya mereka tidak salah jalan. Ya, kalau sekarang kita sudah ada listrik, ada senter dan lain sebagainya. Ya, jadi kita jalan malam aman-aman saja. Kalau zaman waktu itu 2000 tahun yang lalu, masih Israel itu tidak ada listrik. Ya, saudara, kendaraan juga tidak ada. Jadi Tuhan pimpin mereka dengan tiang api, siang maupun malam. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah terus sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Ibrani 13 ayat yang pertama. Dan saya ingin melengkap lagi 4 ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, di bilangan 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah mereka. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang 35, dari Kibotau berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Terima kasih, dan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.